Hai teman-teman, selamat datang di Respira Lab, media pembelajaran yang akan membantu teman-teman dalam mempelajari materi sistem pernapasan. Pernapasan dan pertukaran udara. Mekanisme pernapasan dada terdiri dari dua tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dapat terjadi karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada membesar. Hal tersebut menyebabkan volume dada meningkat. Volume udara yang meningkat menyebabkan tekanan udara menurun. Akibat turunnya tekanan udara menyebabkan oksigen dapat masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi dapat terjadi karena adanya relaksasi pada otot antar tulang rusuk, sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, volume dalam paru-paru menurun dan berkurang. Hal tersebut tentunya menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru meningkat, sehingga karbon dioksida dalam paru-paru dapat keluar. Mekanisme pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma yang terletak di bawah rongga dada.
Sama seperti pada pernapasan dada, mekanisme pernapasan perut terdiri dari dua tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi pada pernapasan perut diawali dengan adanya kontraksi pada otot diafragma. Adanya kontraksi tersebut menyebabkan rongga dada dan perut membesar. Hal tersebut mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru berkurang, sehingga oksigen dapat masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas fase ekspirasi pada pernapasan perut. Ekspirasi pada pernapasan perut diawali dari otot diafragma yang berelaksasi. Relaksasi tersebut menyebabkan rongga dada dan perut ikut mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru meningkat, dan akhirnya karbon dioksida dalam paru-paru dapat keluar. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pertukaran udara saat pernapasan terjadi di dalam alveolus. Pertukaran udara tersebut terjadi melalui jaringan epitel-epitel pada setiap alveolus. Di dalam alveolus, oksigen akan berdifusi melalui epitel alveolus menuju kapiler darah. Di dalam kapiler darah, eritrosit atau sel darah merah akan membawa oksigen menuju sel-sel tubuh. Selain itu, karbon dioksida yang dibawa eritrosit akan dilepaskan dan berdifusi melalui epitel kapiler darah menuju alveolus. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita terkait sistem pernapasan pada manusia. Saya harap teman-teman dapat memahami penjelasan yang telah disampaikan ya. Saya pamit undur diri. See ya.